Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 10 bab 1, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Ya. Itu adalah merupakan materi kelas 10 matematika wajib. Ya. Perlu kalian ketahui di kelas 10 ini yang masih baru masuk SMA, itu matematika terdiri dari dua, yaitu matematika wajib yang terdiri jamnya itu 4 jam per minggu. Kemudian ada matematika minat, per minggunya 3 jam. Ya. Di bab 1 ini adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, adapun yang saya bahas nanti pada bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini ada sub pokok bahasan, ya, yaitu konsep nilai mutlak. Jadi konsep nilai mutlak itu apa maksudnya? Apa pengertiannya? Ya, itu sub yang pertama, yaitu konsep nilai mutlak. Yang di situ nanti yang kita bahas adalah simbol nilai mutlak, kemudian pengertian nilai mutlak. Kemudian sub berikutnya adalah ini bukan sub, ini masih ke konsep nilai mutlak yang terdiri dari A, B, C, D. Yang C itu adalah nilai mutlak secara geometrik. Pengertian nilai mutlak secara geometri, kemudian definisi nilai mutlak. Itu sub pokok bahasan yang pertama, ada 4 item A, B, C, D. Ya. Kemudian berikutnya sub pokok bahasannya adalah persamaan nilai mutlak. Nah, sementara persamaan nilai mutlak itu terdiri dari beberapa bentuk. Itu yang pertama adalah bentuk nilai mutlak fx sama dengan C, kemudian yang B itu bentuk nilai mutlak fx plus nilai mutlak gx sama dengan C. Ya. Kemudian berikutnya sub yang ketiga adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak ini ada 4 bentuk seperti tampak pada layar. Kemudian sudah habis, jadi saya perlu ulangi bahwa dalam bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel ini terbagi menjadi 3 sub. Sub yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Ya. Kemudian sub yang kedua adalah persamaan nilai mutlak. Kemudian berikutnya adalah pertidaksamaan nilai mutlak. Ya. Untuk pertama kali ini saya akan membahas dengan sub yang pertama, konsep nilai mutlak. Ya. Jadi saya kenalkan dulu simbol nilai mutlak. Ya. Jadi perlu tahu simbolnya seperti apa. Kemudian setelah tahu simbol, bacanya bagaimana. Ya. Jadi seperti ini simbol dari nilai mutlak yang harus kalian ketahui terlebih dahulu, ya, karena ini dikaitkan, selalu terkait dengan pembahasan setelahnya, ya. Nah ini, jadi simbol nilai mutlak itu simbolnya, ya, yang pertama yang dibahas itu simbol dari nilai mutlak, ya. Simbol, ya. Simbol. Nah, simbol nilai mutlak. Ya. Ya, jadi simbolnya adalah garis tegak 2. Jadi saya misalkan begini. Nah, ini bacanya adalah nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari 5. Ini simbolnya. Nah, ini simbol garis tegak. Kemudian yang akan dicari
nilai mutlaknya berada di antara dua garis tegak. Ini yang bacanya adalah nilai mutlak dari 5. Nilai mutlak dari 5. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan saya begini, nah, ini apanya? Bacanya nilai mutlak dari min 5. Jadi nilai mutlak dari min 5. Ya. Jadi simbolnya itu di kiri dan kanannya berupa garis tegak. Misalkan yang ketiga, ini bacanya adalah nilai mutlak dari Y. Nilai mutlak dari Y. Ya. Kemudian yang keempat, misalkan saya punya begini, ini nilai mutlak dari X. Nilai mutlak dari X. Misalkan lagi, yang kelima, kalau saya punya seperti ini bacanya nilai mutlak dari negatif Y. Atau nilai mutlak dari min Y. Nah, kemudian yang keenam, misalkan punya seperti ini, berarti ini nilai mutlak dari min X. Nilai mutlak dari min X. Ya, itu simbol nilai mutlak beserta cara membacanya. Ya, ya ini nanti selalu terkait untuk pembahasan berikutnya. Sehingga kalian harus mengingat-ingat bagaimana cara membacanya, kemudian bagaimana menulis simbol dari nilai mutlak. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua yang saya bahas adalah pengertian nilai mutlak. Ya. Ini penting. Pengertian inilah yang mendasari kita nanti untuk membahas tentang persamaan nilai mutlak maupun pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi ini penting sebagai dasar yang digunakan untuk membahas mendasari bab yang mau kita bahas ini. Jadi penting ini. Jadi pengertian nilai mutlak. Ya, itu saya beri persoalan di bawahnya itu. Ya. Jadi ini persoalan ini sebagai alat bantu untuk memahami pengertian dari nilai mutlak. Ya. Di situ dijelaskan bahwa Hasan berdiri di suatu tempat, begitu ya, di suatu tempat. Kemudian bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan itu berarti ke kanan, ke kiri, bukan maju dan mundur. Ini bergerak ke kanan dan ke kiri. Ya, ke kanan 3 langkah. Selanjutnya bergerak ke kiri 6 langkah. Dan kemudian bergerak lagi ke kanan 4 langkah, gitu. Tentukan posisi Hasan. Sekarang maksudnya posisi Hasan setelah bergerak ke kanan 3 langkah, kemudian bergerak ke kiri 6 langkah, kemudian bergerak ke kanan 4 langkah. Maksudnya posisi Hasan dari posisi awal. Ya. Di manakah posisi Hasan? Ya. Di kanankah dari posisi awal atau di kirikah dari posisi awal? Posisi Hasan setelah bergerak 3 langkah ke kanan, kemudian bergerak ke kiri 6 langkah, dan kemudian bergerak 4 langkah. Ya, untuk membantu memahami persoalan pertama ini, untuk membantu memahami persoalan nilai mutlak yang pertama ini saya gunakan alat bantu berupa ruas garis, ya, untuk memudahkan memahami persoalan nilai mutlak ini. Ya, ini saya menggunakan jembatan atau alat bantu berupa ruas garis. Ya, saya akan melukis ruas garis, begitu. Ya, yang B itu bahasan yang B itu adalah pengertian nilai mutlak. Pengertian
nilai mutlak. Ya. Di situ diberi persoalan. Dan persoalan itu sebagai alat bantu untuk memahami pengertian nilai mutlak. Ya. Saya gambar sebuah garis, begitu. Sebuah ruas garis. Ya. Nih, lurus. Ya. Ini saya gambar ruas garis, begitu. Nah, ini ada 0, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, misalkan. Ini min 1, ini min 2, ini min 3, ini min 4, ini min 5. Ya. Ya. Jadi persoalan pertama yang berkaitan dengan nilai mutlak ini diselesaikan dengan alat bantu berupa garis. Ya. Kita asumsikan bahwa Hasan itu posisi awal ada di bilangan 0 ini, di bilangan 0 ini. Ini posisinya Hasan semula. Ya. Berdiri sebelum bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi diasumsikan posisinya Hasan mula-mula di bilangan 0 ini. Kemudian berikutnya Hasan berdiri di suatu tempat, ya diasumsikan di bilangan 0 ini, posisinya di bilangan 0 ini. Kemudian bergerak ke kanan 3 langkah. Ke kanan itu 3 langkah. Ya, saya gambar ke kanan 3 langkah. Yang mula-mula diasumsikan di 0. 3 langkah, 1, 2, 3 di sini. Inilah pergerakan Hasan yang pertama. Ke kanan. Jadi saya asumsikan ini. Nah, pergerakan Hasan yang pertama itu ke kanan 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti setelah bergerak 3 langkah, si Hasan menempati pada bilangan ketiga ini. Nah, langkah 3 langkah. Kemudian katanya, setelah melangkah ke kanan 3 langkah, si Hasan itu bergerak ke kiri 6 langkah. Ke kiri 6 langkah. Berarti berangkat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini, sampai di sini. Nah, saya gambar ini. Berarti yang kedua, dia bergerak ke kiri dari 3 ke min 3. Berarti posisi Hasan setelah bergerak ke kiri, sejauh 6 langkah, berarti dia menempati posisi bilangan ketiga. Ini ke kiri. 6 langkah. Yang tadi kan 3 langkah. Nah, yang awal 3 langkah. Kemudian ke kiri 3 langkah. Sorry, 6 langkah. 6 langkah. Ini 6 langkah. Nah, 6 langkah. Nah, kemudian setelah itu ke kanan 3 langkah. Ini gerakan pertama. Kemudian berikutnya 6 langkah ke kiri. Berarti yang kedua nanti Hasan menempati bilangan 3 ini. Kemudian berikutnya melangkah 4 langkah. 4 langkah dari min 3, posisi setelah melangkah kedua ini. 4 langkah, berarti nanti posisinya adalah, ini saya gambar begitu. Nah, 4 langkah berarti 1, gitu, 2, 3, 4. Berarti sampai di sini. Nah, ya. Nah, ini sejauh 4 langkah. Sejauh 4 langkah. Ya. Jadi saya jelaskan ulang. Persoalan nilai mutlak yang pertama, ini persoalan untuk
membantu kalian memahami pengertian dari nilai mutlak. Nah, jadi pertama, Hasan awalnya berdiri di suatu tempat. Diasumsikan dia menempati bilangan 0. Kemudian bergerak ke kanan 3 langkah. Benar, 1, 2, 3. Berarti setelah bergerak 3 langkah ke kanan, si Hasan menempati 3. Menempati bilangan 3. Kemudian setelah menempati 3, dia bergerak 6 langkah ke kiri. Sehingga menempati bilangan -3. Kemudian setelah menempati -3, dia bergerak 4 langkah. Berarti menempati bilangan 1. Itulah rute-rute gerakan Hasan pada persoalan nilai mutlak yang pertama ini. Kemudian di situ tentukan posisi Hasan sekarang. Nah, ingat, bilangan 1 itu menyatakan posisi Hasan itu di sebelah kanan, 1 langkah di sebelah kanan dari posisi awal. Ya, jadi kalau nanti di situ menjawab persoalan di manakah posisi Hasan, nah, posisi Hasan, ya, maksudnya posisi Hasan terbaru, terakhir, setelah bergerak 3 langkah ke kanan, 6 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan, berarti posisinya Hasan itu di bilangan 1. Dalam istilah kalimat, Hasan sekarang posisinya di 1 langkah di sebelah kanan posisi awal. Jadi 1 langkah di sebelah kanan posisi awal. Berarti posisinya Hasan itu 1 langkah, 1 langkah sebelah kanan dari posisi awal. Jadi 1 langkah sebelah kanan dari posisi awal. Jadi 1 ini posisi terbaru Hasan setelah melangkah 3 langkah ke kanan, 6 langkah ke kiri, kemudian 4 langkah ke kanan. Ya, tuh. Berarti posisinya di bilangan pertama. Kalau itu ditulis secara aljabar, ini kan secara kalimat. Posisi Hasan secara aljabar itu kan 3, begitu kan? 3 dikurangi 6. Kenapa ini 3 positif? Karena ke kanan. Nah. Kemudian nah, setelah ke kiri 6 langkah, ke kanan lagi 4. Berarti 4. Nah, ini kalau dihitung secara aljabar biasa, 3 ditambah -6, 3 ditambah -6 itu adalah -3, ditambah 4 itu 1. Nah, ini kalau secara aljabar. Artinya Hasan itu, tempat terbaru Hasan itu adalah pada bilangan 1 kalau diasumsikan tadi bahwa posisi awal Hasan itu di bilangan 0. Nah, tuh. Ya. Jadi ini secara kalimat, dan ini secara aljabar. Tetapi untuk menjawab persoalan berikutnya, berapa langkah yang ditempuh oleh Hasan? Nah, kalimatnya berapa langkah yang ditempuh oleh Hasan? Nah, ini yang kedua. Nah, ini penting. Kalau yang ditanyakan adalah berapa langkah yang ditempuh oleh Hasan, ya dia melangkah 3 langkah, kemudian ke kiri 6 langkah, dia tidak kenal arah. Yang ditanyakan hanya langkah. Dia berarti melangkah ke
kanan 3 langkah, melangkah ke kiri 6 langkah, kemudian melangkah ke kanan 4 langkah, berarti ini adalah 13 langkah. Nah, itulah yang kedua ini, yang salingkar yang kedua ini. Nah, pengertian yang dinamakan nilai mutlak. Jadi pengertian nilai mutlak itu tak pernah negatif. Yang kedua itu yang ditanyakan adalah banyaknya langkah. Tidak tahu apakah dia melangkah ke kanankah atau melangkah ke kirikah, tidak peduli. Yang dihitung adalah banyaknya langkah. Nah, sehingga ini nanti kalau ditulis dalam bentuk simbol nilai mutlak, gitu ya, simbol nilai mutlak, ini nanti kalau ditulis nilai mutlak itu 3 begitu, nah, plus min 6 begitu, plus 4, nilai mutlak 4 sama dengan 13. Itu yang kanan ini jika ditulis secara simbol nilai mutlak. Ini ditulis secara simbol nilai mutlak. Ya. Jadi ini yang kedua ini. Inilah yang kedua ini dinamakan pengertian nilai mutlak. Jadi banyaknya langkah itu tidak pernah negatif. Walaupun dia bergerak ke kiri, karena yang ditanyakan banyaknya langkah, kalau dia melangkah 6 langkah, ya 6 langkah tidak ada. Bergerak min 6 langkah ke kiri, tidak ada. Dia bergerak 6 langkah ke kiri. Ya. Jadi tidak kenal tanda, tidak kenal dalam nilai mutlak itu bernilai negatif. Nah, itulah yang terakhir ini nanti ini adalah pengertian dari sini. Saya yakin kalian akan memahami yang namanya pengertian nilai mutlak. Ya, jadi nanti inilah pengertian nilai mutlak yang diwakili dengan banyaknya langkah yang ditempuh oleh Hasan. Ini menyatakan banyaknya langkah yang ditempuh oleh Hasan itu adalah jembatan kita untuk memahami pengertian nilai mutlak. Ya. Jadi nilai mutlak itu tak pernah negatif. Makanya 3 langkah ke kanan, 6 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan, semuanya pasti ada 13 langkah. Ya. 13 langkah ini terdiri dari 3 langkah ke kanan, 6 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan. Tidak kenal nilai negatif. Nah, kalau disimbolkan ini negatif 3 itu nilai mutlak 3, nilai mutlak min 6 dan nilai mutlak 4 sama dengan 13. Jadi nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Ya. Itulah jembatan persoalan 1 itu sebagai jembatan untuk memahami pengertian nilai mutlak. Ya. Setelah kalian memahami nilai mutlak, berikutnya akan saya jelaskan. Ya, yang bagian C itu adalah nilai mutlak secara geometris. Ya. Ini tetap dalam rangka memahami nilai mutlak, konsep nilai mutlak. Nah, sedangkan yang saya jelaskan barusan ini, yang saya coret-coret ini sebagai langkah awal membuka pengertian nilai mutlak. Langkah awal membuka pengertian nilai mutlak. Paling enggak gambaran umum nilai mutlak itu seperti apa, pengertiannya itu bagaimana ya. Tetapi nanti untuk memperjelas sehingga pengertian nilai mutlak ini semakin jelas, maka nanti berikutnya adalah saya akan menjelaskan nilai mutlak secara geometris. Ya.
Maksudnya secara geometris itu adalah secara bisa berupa garis, nah, bisa berupa bangun datar. Tapi dalam hal ini nanti pengertian secara geometris yang dimaksud itu adalah saya dekati, jadi nilai mutlak itu bisa didekati, dijelaskan dengan menggunakan ruas garis. Ya, saya akan menjelaskan nilai mutlak berikutnya adalah menjelaskan nilai mutlak secara geometris. Apa sih nilai mutlak secara geometris itu? Simak penjelasan berikut ini. Ya, simak penjelasan berikut ini. Ya. Nah, saya akan menjelaskan bagian C gitu. Ya, yaitu nilai mutlak secara geometris, secara geometri. Jadi, ya, apa sih pengertian nilai mutlak gitu ya? Secara geometri. Ya. Pengertian nilai mutlak secara geometri ya seperti ini. Nah, akan saya buat ruas garis. Nah, sebagai nilai mutlak dipandang secara geometris, ini adalah 0 begitu. Ini 1, ini 2 gitu, ini 3, ini 4. Nah, ini adalah -1, ini adalah -2, ini adalah -3 gitu. Ini adalah -4, ini adalah -5 gitu. Ya. Ya. Kayaknya kurang imbang. Saya ganti kertas saja. Saya akan menjelaskan nilai mutlak gitu. Mutlak secara geometris. Atau secara geometri. Ya. Saya membuat garis dulu sebagai jembatan untuk menjelaskan nilai mutlak secara geometris. Ya. Nah ini 0 begitu, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini 1, -2, -3, -4, -5 dan seterusnya. Ya. Sekarang yang pengertian, apa sih pengertian nilai mutlak? Yang pertama nanti. Apa sih pengertian nilai mutlak daripada -5 itu? Nah, siapa sih nilai dari nilai mutlak dari -5? Nilai mutlak dari -5 itu siapa? Ya. Pengertiannya secara geometris. Ini kalian fokus di sini. Kalian perhatikan di sini. Nilai mutlak secara geometris itu, nilai mutlak dari -5 itu adalah jarak -5 terhadap 0. Jarak -5 terhadap 0. Berapa jaraknya -5 dan 0? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai mutlak dari -5 adalah 5. Karena pengertian nilai mutlak secara geometris itu, nilai mutlak -5 itu ya jarak -5 terhadap 0. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, nilai mutlak dari 5 itu siapa? Sama pengertiannya. Nilai mutlak dari 5 itu jarak bilangan 5 terhadap 0. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berikutnya lagi sekarang. Yang ketiga.
Nah, nilai mutlak dari min 4 berarti pengertiannya adalah jarak bilangan min 4 ini terhadap 0. Jarak bilangan min 4 terhadap 0 itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Kemudian siapa nilai dari nilai mutlak? Nah, nilai mutlak dari 4. Ini 4. Nah, nilai mutlak dari 4. Ya jarak bilangan 4 terhadap bilangan 0 pada ruas garis ini. Karena pendekatannya secara geometris. Nah, jadi nilai mutlak dari 4 itu ya jarak bilangan 4 terhadap 0 pada ruas garis ini. Berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, sorry, ini keempat maksud saya. Nah, kemudian yang kelima, misalkan nanti, siapakah nilai mutlak dari min 3 itu? Nilai mutlak dari min 3 adalah secara geometris adalah jarak bilangan min 3 pada ruas garis ini terhadap bilangan 0. Nah, berarti berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Nah. Yang keenam, jarak. Nilai mutlak dari 3 berarti apa pengertiannya? Nilai mutlak dari 3 itu jarak bilangan 3 pada ruas garis ini terhadap bilangan 0. 1, 2, 3. Ini 3. Ya. Tambah lagi biar semakin paham. Ketujuh. Nah, siapakah nilai mutlak dari min 2 itu? Nah, siapakah nilai mutlak dari min 2 itu? Nilai mutlak dari min 2 adalah jarak bilangan min 2 pada ruas garis ini terhadap bilangan 0. 1, 2. Ya. Berikutnya, yang ke-8. Nilai mutlak dari 2 adalah, pengertiannya adalah, jarak bilangan 2 pada ruas garis ini terhadap 0. Berapa jaraknya? 1, 2. Ya. Kemudian tambah lagi. Kalau ingin lebih lengkap. Ini berarti ke-9. Nilai mutlak dari min 1 adalah nilai mutlak dari min 1. Berarti jarak bilangan min 1 dengan 0 adalah 1. Jaraknya 1. Kemudian nanti yang ke-10 nilai mutlak dari 1 berarti jarak bilangan 1 terhadap 0 pada ruas ini adalah 1. Nah, 1. Yang ke-11 nilai mutlak 0 adalah jarak bilangan 0 terhadap 0 sendiri adalah 0. Perhatikan di sini. Tidak ada satupun nilai mutlak itu bernilai negatif. Karena definisinya adalah secara geometris ada nilai mutlak dari min 5, jarak min 5 terhadap 0. Pasti positif, jarak. Jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nilai mutlak dari 5 itu adalah jarak bilangan 5 ke 0. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa disimpulkan di sini. Nilai mutlak min 5 dengan nilai mutlak 5 itu adalah sama nilainya. Nilai mutlak min 4 dengan 4 itu sama, yaitu 4. Nilai mutlak min 3 dengan 3 yaitu sama-sama 3. Sama. Nilai mutlak min 2 dengan 2 itu adalah sama. Dari fakta ini. Nilai mutlak dari min 1 dan 1 itu sama. Dan nilai mutlak 0 itu 0. Dari sini saya ulangi lagi nampak bahwa nilai mutlak tak pernah negatif. Kenapa? Nilai mutlak dari sini bisa disimpulkan. Dari sini maka akan lahir pengertian yang D itu. Maka dari data ini melahirkan yang D. Siapa yang D itu?
definisi nilai mutlak. Nah, yang D itu. Bahwa nilai mutlak X di situ. Nilai mutlak X itu sama dengan, nah, kalau 5 dia 5. Kalau 4 dia 4. Nah, kalau dia 3 dia 3. Kalau 2 dia 2. Kalau 1 dia 1. Kalau 0 dia 0. Berarti nilai mutlak X itu 5. Nilai mutlak 5 sama dengan 5. Berarti nilai mutlak X itu yang pertama sama dengan X jikalau X-nya itu positif atau sama dengan 0. 5, 4, 3, 2, 1 itu kategori X positif atau sama dengan 0. Jadi 5, nilai mutlak 5 akan sama dengan 5. Nilai mutlak 4 akan sama dengan 4. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Nilai mutlak 2 sama dengan 2. Nilai mutlak 1 sama dengan 1. Berarti nilai mutlak X nanti akan sama dengan X kalau X-nya positif. Nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 itu positif. Nilai mutlak 4 akan sama dengan 4 karena 4 ini positif. Nilai mutlak 3 itu ada 3 karena dia positif. Nilai mutlak 2 itu adalah 2 karena 2 ini positif. Nilai mutlak 1 adalah 1 karena 1 ini positif. Ternyata yang kedua, sebetulnya di sini itu untuk melahirkan min 5 jadi 5 itu kan gimana kalau di situ saya jelaskan di sini penjelasannya. Ya. Itu nilai mutlak min 5 itu sudah min 5. Karena min 5 itu sama dengan 5. Sebenarnya ini lahirnya. Nah, nilai mutlak min 5 itu min 5 karena nilai mutlak min 5 itu 5. Sementara min 5 itu adalah sama dengan 5. Kemudian nilai mutlak min 4 itu ya sebetulnya min 4. Nah, sama dengan 4. Ya. Jadi min 5 menjadi 5 itu min 5-nya dikenai min. Kan gitu secara aljabar. Min 4 menjadi 4 itu secara aljabar prosesnya yang tersembunyi, kan min 4 dikenai min gitu ya. Begitu juga nanti nilai mutlak min 3 itu menjadi 3 itu yang tersembunyi kan min 3. Karena min 3 menjadi 3 itu pasti min 3 dikenai min. Nah, itu proses yang tersembunyi. Gitu ya. Dari fakta ini gitu ya. Nah, mutlak min 2 itu sebenarnya sama dengan 2 itu kan ada min 2 menjadi 2 kan ada proses min 2 itu dikenai negatifnya gitu kan. Dan seterusnya. Sehingga nanti ini melahirkan kalau ini nanti kenapa ini min 5 menjadi min 5 karena min 5, min 4, min 3, min 2 itu kan bilangan-bilangan negatif. Kalau nanti ini adalah bilangan negatif begitu. Maka dia kena min. Yang min 5 ya min 5. Kalau min 4 ya min 4. Kalau min 3 dia min 3. Kalau min 2 dia kena min 2 sama dengan 2. Berarti kalau dia X ya min X. Kalau X-nya itu negatif. Ini definisinya. Jadi sebenarnya definisi itu, definisi ini dengan terlahir dengan mengamati fakta nilai mutlak yang dipandang secara geometris. Maka ini definisi. Kalau ada nilai mutlak X, maka akan menjadi X. Ini serangkai. Akan menjadi X kalau X-nya itu positif. Nilai mutlak X akan menjadi min X kalau dia X-nya itu negatif. Itu serangkai. Ini definisi. Definisi itu sesuatu yang harus kita akui kebenarannya tanpa harus dibuktikan. Ya, itu ya. Nah, ini kan hanya sebagai beberapa fakta saja. Ya, beberapa fakta yang mendukung terjadinya definisi ini. Ya. Ya. Nah, jadi itulah pengertian nilai mutlak.
mutlak secara geometris, ini pengertian nilai mutlak secara definisi. Ya. Nah, kemudian saya akan menguatkan berikutnya. Saya akan menguatkan pengertian nilai mutlak ya dari definisi. Jadi nanti di belakang pembahasan di belakang nilai mutlak, pengertian nilai mutlak itu didekati dengan definisi nilai mutlak ini, yaitu yang bagian D, nilai mutlak X sama dengan X jikalau X-nya positif atau sama dengan 0. Ini bacanya X-nya positif atau sama dengan 0. Nilai mutlak X akan sama dengan min X kalau X-nya itu bernilai negatif. Nah, ini akan saya pertajam pemahaman tentang nilai mutlak, tentang definisi nilai mutlak, karena nanti di belakang pembahasan kita nanti kiblatnya ya di definisi nilai mutlak ini. Definisi nilai mutlak ini ya akan saya pertajam tentang definisi nilai mutlak ini. Ya. Nah. Ya. Definisi nilai mutlak tadi, definisinya itu kan X itu akan sama dengan nilai mutlak X itu, akan sama dengan X jikalau X-nya itu positif atau sama dengan 0, begitu. Min X jikalau X-nya itu negatif. Nah, ini yang jadi acuan kita untuk menjelaskan atau untuk memahami persoalan-persoalan dari nilai mutlak. Ini definisi. Nah, ini definisi. Nah, persoalan-persoalan nilai mutlak nanti rujuknya di sini. Rujuknya di sini nanti. Rujukannya di sini. Nah, ini saya berikan beberapa contoh. Nah, berikan contoh. Saya berikan beberapa contoh. Ini satu kesatuan, tidak bisa dilepaskan antara kiri dan kanan itu. Ya. Nah, saya berikan contoh gitu. Ya. Contoh satu untuk menguatkan definisi ini. Misalkan saya punya nilai mutlak min 10. Nah, nilai mutlak min 10 itu siapa? Nah, nilai mutlak X itu sama dengan X. Kalau X-nya itu positif. Kalau X-nya positif sama dengan X. Nah, nilai mutlak X itu akan sama dengan min X kalau X-nya 0. Dalam hal ini, X itu analog dengan min 10. Dalam hal ini, X-nya itu min 10. Nggak mungkin kita menggunakan atas, karena min 10 itu bukan positif, tapi negatif. Maka nilainya adalah min X. X-nya kan min 10. Maka ini min 10 sama dengan 10. Nah, ini menentukan nilai mutlak min 10 dengan menggunakan definisi. Ya, menguatkan definisi ini. Ya. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari 10 begitu. Nah, X ini dianalogikan dengan 10 ini. Nah, 10 itu bukan negatif. Maka 10 itu adalah bilangan positif. Maka kalau nilai mutlak X sama dengan X, lah X-nya itu kan sama dengan 10. Ini dianalogikan X 10. Berarti nilai mutlak 10 itu sama dengan 10. Ini bukan menggunakan geometris, tapi menggunakan definisi. Ya, definisi itu. Seperti nampak di sebelah kiri itu. Kemudian yang ketiga, kalau nanti menentukan nilai mutlak dari min 100, begitu, nah, maka ini dianalogikan X-nya ini adalah min 100. X-nya itu min 100. Ya. Min 100 itu bukan bilangan positif, tetapi bilangan negatif. Berarti nilai mutlak min 100, kalau nilai mutlak X, kalau X-nya negatif, itu kan min X. Nah, X-nya ini analog dengan min 100, maka ini min 100 sama dengan 100. Gitu. Nah, yang keempat, nanti
nilai mutlak dari 100 itu X-nya ini dianalogikan 100, berarti 100 itu kategorinya positif. Maka kalau positif nilai mutlak X sama dengan X. Nah, X-nya dianalogikan 100. X-nya itu berarti nilai mutlak 100 sama dengan 100-nya. Ini dengan menggunakan definisi. Nah, ini penting. Ini dalam rangka menguatkan pengertian, menguatkan definisi. Karena, saya lagi, di belakang nanti pembahasan persoalan-persoalan, penyelesaian persoalan-persoalan nilai mutlak ini didekati dengan definisi. Ya. Berikutnya, kalau yang kelima, nilai mutlak dari min 20 berarti nanti pasti sama dengan 20. Yang keenam nanti nilai mutlak 20 pasti sama dengan 20. Yang ketujuh nanti berarti nilai mutlak dari min 1000 misalkan ya sama dengan 1000. Yang kedelapan nanti nilai mutlak dari 1000 berarti sama dengan 1000. Jadi ini nampak semakin kuat ya bahwa nilai mutlak takkan pernah negatif. Ya, itulah pengertian nilai mutlak yang didekati dengan definisi. Ya, nah lagi-lagi saya akan menguatkan definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Nah ini, nah, saya menguatkan definisi nilai mutlak. Ini wajib harus kuat karena tanpa memahami definisi nilai mutlak nanti kita akan kesulitan untuk menyelesaikan, memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan nilai mutlak. Ya. Jadi misalkan saya punya begini, ya, kita mengupas tuntas definisi nilai mutlak. Ya. Jadi misalkan saya mempunyai berapa tadi? Ini ke 8, ini ke 9, ya. Misalkan ini sebuah contoh yang berkaitan dengan aplikasi definisi nilai mutlak. Nah, saya kan begini. Tentukan dengan menggunakan definisi, misalnya dengan menggunakan definisi, tentukan nilai mutlak, berikut. Nah, yang pertama misalkan nilai mutlak X plus 4. Yang kedua nanti nilai mutlak X min 4 misalkan. Yang ketiga nanti adalah nilai mutlak dari 2X plus 4 misalkan. Yang keempat nanti misalkan nilai 2 mutlak, nah, misalkan begini. 4. Yang kelima nanti misalkan nilai mutlak 3X plus 10 misalkan. Yang keenam nanti adalah menentukan nilai mutlak dari 3X min 10 misalkan. Ya, akan saya jelaskan. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, kita disuruh menentukan nilai mutlak 1 sampai 5 ini dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Dengan menggunakan
definisi, tentukan nilai mutlak berikut. Definisinya sudah saya kodai ini. Perhatikan, saya akan menjawab. Ya, saya akan menjawab. Yang pertama dulu. Nah, nilai mutlak X plus 4 sama dengan siapa sih? Ya. Ingat, nilai mutlak X akan sama dengan X kalau X-nya positif atau sama dengan 0. Kalau ini X, ini X positif atau sama dengan 0. Jadi kalau perlu saya tulis di sini, kembali, nilai mutlak X itu kan sama dengan X kalau X-nya itu positif. Berarti kalau ini X begitu, maka ini X positif. Berarti nanti kalau ada nilai mutlak X plus 4, nah, dengan cara berpikir yang saya tadi, ini nanti ya sama dengan X plus 4. Kalau dia ini X positif atau sama dengan 0. Berarti kalau ini X plus 4, maka ini X plus 4, ininya X plus 4 positif atau sama dengan 0. Kan itu. Kemudian definisi yang kedua, kalau ini X katanya, ini min X. Ini untuk X-nya negatif. Nah, kalau ini itu X, maka ini min X kalau ini negatif. Berarti kalau ini X plus 4, maka ini min X plus 4, begitu. Kalau ini X plus 4-nya negatif, begitu. Dalam rangka memahami konsep nilai mutlak ini. Ya, ini masih dilanjut. Maka ini sederhanakan. Nah, nilai mutlak X plus 4 itu berarti sama dengan X gitu plus 4 untuk X. Nah, ini penting. Kenapa? Perhatikan di sini penjelasannya. Jadi ini tetap gitu. Tapi ini berubah menjadi ini. Kenapa? Kan gitu kan? Kenapa? Karena di sini X plus 4 positif. Kan begitu? Kalau ini saya ingat yang saling lingkari merah ini, yang di sini itu kan ini. Nah, maka kalau ini nanti akan ekivalen. Kalau ini saya kurangi 4, maka yang kanan kan juga saya kurangi 4. Maka kalau yang kiri saya kurangi 4 tinggal X. Kalau yang kanan 0 dikurangi 4 ya ini. Nah, jadi ini lahirnya. Jadi lahirnya ini prosesnya ini. Nah. Kemudian kalau ini berarti ini min X min 4. Ini berarti min X min 4. Kenapa? Ini bukan di sini minnya, tapi di sini, Nah, di situ. Jelas. Nah, min itu ya. Nah, berarti ini min X min 4. Ini sama. X nanti untuk X itu kurang daripada min 4. Ya prosesnya sama dengan ini tadi. Maka nilai mutlak nilai mutlak dari X plus 4 itu nilainya ya sama dengan ada 2 kemungkinan ini. Nilai mutlak X4 sama dengan X plus 4 untuk X-nya lebih besar atau sama dengan min 4. Begitu. Kemudian nilai mutlak dari X min 4 juga bisa ya kemungkinannya adalah min X min 4 untuk X kurang daripada min 4. Dengan mengembangkan definisi ini. Yang kedua akan saya kembangkan ini dalam rangka mengokohkan pemahaman terhadap definisi dari nilai mutlak. Nah, yang kedua itu
nilai mutlak dari X min 4, ini pasti ada dua kemungkinan. Kalau di sini X, di sini X, di sini X lebih besar 4. Kalau ini X min 4, berarti ini X min 4, begitu. Untuk X min 4 positif atau sama dengan 0. Gitu. Berikutnya ini min. Nah, kalau ini X, ini min X. Kalau ini X min 4 ya min dari X min 4 begitu. Kalau ini X ini min X, kalau ini X min 4 ya ini min X min 4. Kalau ini X negatif, maka ini X min 4-nya negatif. Begitu. Ini masih disederhanakan. Ini nanti akan menjadi nilai mutlak X min 4 itu akan sama dengan begitu. Ya. Ini menjadi X min 4 gitu. Kalau nah ini X positif X lebih besar daripada 4. Kenapa? Nah, yang berubah saya lingkari. Kenapa yang awalnya X min 4 positif atau sama dengan 0 menjadi X lebih besar sama dengan 4. Sama menjelaskannya. Nah, perhatikan menjelaskannya. Ya. Ini penjelasannya. X min 4 itu positif atau sama dengan 0. Saya akan menjelaskan yang dilingkari merah yang kiri menjadi lingkaran merah yang kanan. Nah, X min 4 positif atau sama dengan 0. Kalau ini saya tambah 4, tinggal X. Kalau ini saya tambah 4, jadi 4. Makanya X min 4 positif atau sama dengan 0 menjadi X lebih besar atau sama dengan 4. Yang ini menjadi ini keterangannya seperti ini. Nah, berikutnya ini. Nah, ini kan kena min. Kena min. Kalau ada ini perlu penjelasan. Min X min 4. Min X min 4 distributif. Min X berarti min X plus 4. Plus 4. Nah, min X min 4 itu min mengenai dua-duanya berarti min X plus 4. Berarti min X plus 4. Jadi nanti ini nanti akan berubah menjadi min X plus 4. Nah, sementara ini X min 4, X min 4 ini, X min 4 menjadi X kurang daripada 4. Ya, itu contoh yang kedua untuk memahami pengertian definisi nilai mutlak. Ini untuk menguatkan definisi nilai mutlak. Berikutnya ya, saya akan melanjutkan ya. Lanjutkan ini menjawab pertanyaan yang ketiga. Yang ketiga. Nilai mutlak dari 2X plus 4 itu pasti sama dengan, tadi mana definisi nilai mutlak? Definisi nilai mutlak tadi kan ini. Nah, saya ngambil kertas. Ya, menggunakan definisi nilai mutlak ini. Menguatkan definisi nilai mutlak. Menguatkan, memahami definisi nilai mutlak maksud saya. Yang ketiga. Yang ketiga ini. Nilai mutlak dari 2X plus 4 itu sama dengan. Nah, kalau dia X, ini X, ini X lebih besar 0. Kalau X, ini X. Kalau 2X 4, 2X plus 4, ini 2X plus 4
positif atau sama dengan 0. Gitu. Yang ketiga. Ya. Kemudian kalau ini X, ini min X. Ini X negatif. Kalau ini 2X plus 4, berarti min 2X plus 4. Begitu. Ini 2X plus 4 negatif. Nah, negatif. Berarti ini nanti akan disederhanakan. Nilai mutlak dari 2X plus 4 itu sama dengan ini 2X plus 4 gitu. Ingat, ini akan dirubah. Nah, yang biru nanti akan dirubah. Merubahnya bagaimana? Ya. Ini nanti 2X plus 4 positif atau sama dengan 0. Ini saya kurangi 4 jadi 2X, ini saya kurangi 4 jadi min 4. Ini saya bagi 2X, ini saya bagi 2 min 2. Kalau yang kiri dikurangi 4, maka yang kanan kurangi 4. Maka hasilnya ini. Kalau yang kiri saya bagi 2, dapatnya X, maka yang kanan juga saya bagi 2, dapatnya min 2. Jadi 2X plus 4 positif atau sama dengan 0 menjadi X lebih besar daripada min 2. Maka yang biru ini menjadi X lebih besar sama dengan min 2. Berikutnya yang kedua, kalau ini X, ini min X, ini X negatif. Berarti kalau ini 2X, ini diproses, min 2X, ini min 2X. Min 2X. Min 4. Ini pasti langsung, kalau 2X plus 4 negatif, ya tinggal lawannya ini. Kalau X ini lebih besar min 2, ini pasti X kurang dari min 2. X kurang dari min 2. Ya. Nah, lihat tadi. Kalau ini X lebih besar min 4, X kurang daripada min 4. Kalau X lebih besar daripada 4, berikutnya pasti X lebih besar 4. Kan gitu kan. Yang kedua ini ngikuti. Saya ulangi. Kalau ini pertama X lebih besar dari sama dengan X lebih besar sama dengan min 4, maka yang kedua X kurang daripada min 4. Kalau ini X lebih besar sama dengan 4, maka yang kedua X kurang daripada 4. Maka ini kan ngikuti. Nah, ngikuti. Kalau ini X lebih besar daripada X lebih besar sama dengan min 2, maka berikutnya di sini X kurang daripada min 2. Kemudian yang keempat, jawaban yang keempat. Nilai mutlak dari 2X min 4. Ini sama dengan, kalau ini X, ini X lebih dari 4. Kalau ini 2X 4, 2X min 4, ini 2X min 4 positif atau sama dengan 0. Yang kedua nanti, kalau ini X, ini min X, ini X negatif. Kalau 2X min 4, berarti min 2X min 4, ini 2X min 4-nya negatif. Ini disederhanakan, ini dirubah, begitu nanti nilai mutlak dari 2X min 4 itu ya sama dengan 2X min 4. Nah, ini berubah sekarang, ini berubah. Nah, nanti berubahnya bagaimana? Berubahnya seperti ini. Nah, 2X min 4 positif atau sama dengan 0. Ini saya tambah 4 jadi 2X. Ini maka juga saya tambah 4. 0 tambah 4, 4. Ini saya bagi 2X. Ini juga saya bagi 2, 2. Berarti yang asalnya 2X min 4 positif atau sama dengan 0 menjadi X lebih besar 2. Berarti ini menjadi X lebih besar sama dengan 2. Nah, ini diproses. Yang kedua, min 2X min 4. Berarti nanti min 2X plus 4. Kalau ini pasti lawannya. Nah, tidak jadi itu.
Itu yang keempat. Yang keempat seperti itu. Penyelesaian yang keempat, menentukan nilai mutlak dari soal keempat ini. Menggunakan definisi. Menggunakan definisi. Definisi nilai mutlak. Berikutnya. Ya. Berikutnya. Contoh yang kelima. Contoh yang kelima. Dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nilai mutlak 3x plus 10 itu pasti sama dengan, ada dua. X positif atau sama dengan 0. 3x plus 10 berarti 3x plus 10. Nah, ini 3x plus 10 positif. Kalau ini X, ini min X, ini X negatif. Kalau 3x plus 10 berarti min 3x plus 10. Begitu. Ini 3x plus 10 negatif. Nah, ini tuh harus disederhanakan menjadi berarti nilai mutlak dari 3x plus 10 itu sama dengan ada 2. Menjadi 3x plus 10. Begitu. Tuh. Nanti diproses. Berarti X lebih besar sama dengan min 10/3. Prosesnya seperti tadi. Nah. Prosesnya seperti tadi. Ya. Min 10/3. Ini diproses begitu dengan cara yang sudah saya sampaikan seperti soal-soal berikutnya, maka ini akan menjadi ini. Nah. Maka yang kedua ini min 3x plus 10 jadi min 3x min 10. Kalau kebalikannya nih, x kurang dari min 10/3. Ya, itulah contoh menentukan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Saya ulangi, definisi ini harus kuat di awal, karena persoalan-persoalan di belakang kita nanti dalam menyelesaikannya menggunakan dengan definisi nilai mutlak. Ya, itu saja pertemuan pertama ini yang berkaitan dengan nilai mutlak. Ini untuk berlatih kalian agar kuat memahami definisi nilai mutlak. Nah, karena itulah sesuatu yang penting. Ya, maka dalam kesempatan akhir pembahasan ini saya berikan tugas seperti ini. Ya. Dengan menggunakan definisi, tentukan nilai mutlak berikut. Nah, dengan menggunakan definisi, tentukan nilai mutlak berikut. Ya, itu soalnya. Ya, ini soalnya. Silakan, kalian harus mengerjakan. Ini latihan untuk menguatkan pemahaman definisi dari nilai mutlak. Ya, ini perlu saya ulangi berkali-kali bahwa persoalan di belakang yang berkaitan dengan pembahasan nilai mutlak ini menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, ya, ini harus dikerjakan dari 10 soal ini. Dari 12 soal. Ya. Yang terakhir, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kalian pahami dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.